Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Berjumpa lagi dengan Ustazah Yuli. Kita akan belajar bersama kembali hari ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Duduk siap, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan buat pemanasan di hari ini kita akan mulai dengan tebak gambar lagi, kuis ya, kuis. Oke, hari ini tebak gambarnya nggak cuma satu, tapi Ustazah mau kasih langsung tiga. Kalian siap-siap ya. Di dalam tiga gambar ini semuanya nanti akan ada 6 kata. Jadi satu gambar 2 kata. Oke, siap? Oke, baik. Kita akan berikan waktu berapa? 10 apa 15? Oke deh, kita ambil yang 15 detik dari sekarang. Tet. Oke deh, waktu sudah habis dan anak-anak pasti sudah punya rekapan jawaban ya. Kita cocokkan coba. Ini ada siapa ya? Arfan lagi belajar kayaknya ya. Oke, ada Arfan lagi belajar, kemudian ada gambar monyet, apa hubungannya? Baik, tapi ada S-nya. Jadi gambar yang pertama ini adalah belajar keras. Dari kera tambah S kan, keras. Jadi belajar keras. Iya, betul. Selanjutnya gambar yang kedua ada gambar siang dan malam ini kan. Nah, langsung jelas nampak nyata nih ya. Dan yang terakhir ini ada sampah, kotak sampah diganti I berarti sampai. Dan ada gambar anak lagi puyung wing 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 wing. Itu berarti pusing ya, berarti sampai pusing. Jadi kalimatnya adalah iya. Alhamdulillah banyak yang benar ternyata. Bekerja keras siang dan malam sampai pusing. Oke deh, kita sudah pemanasan pagi hari ini dan lanjut aja. Kita mau belajar loh guys. Aduh, apalah Bu Yuli ini ya. Oke, siapkan dulu alat tulisnya. Ada buku catatan, kemudian pena dan pensil. Ya, dan juga nanti kalau ada hal yang penting tolong disimak dan dicatat dengan baik. Karena hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia sama IPA, oke? Nah, materinya adalah ide pokok dan kalimat penjelas, oke? Dan untuk IPA-nya ciri-ciri khusus makhluk hidup. Kayak mana ya? Pasti penasaran kan? Bahasa Indonesia dicampur dengan IPA belajar, oke? Dan ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, Bu Yuli harapkan nanti bisa menentukan ide pokok dan kalimat penjelas, juga membuat satu paragraf ya yang nantinya anak-anak bisa mencari mana sih kalimat utama, ide pokok dan kalimat penjelasnya, oke? Dan juga yang kedua nanti anak-anak bisa mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dari penjelasan ustazah yang nanti ada di dalam sana ya, oke? Lanjut kita. Nah, ini dia. Kita mau mengenal ide pokok terlebih dahulu. Ya. Caranya bagaimana? Jadi, kita harus kenalan dulu nih sama ide pokok. Ide pokok itu inti dalam setiap paragraf. Oke. Nama lainnya itu kalau nanti di soal ya, kalian ketemu dengan gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama, nah itu sama dengan mencari ide pokok ya. Sampai di sini semoga paham. Kalau nanti dapat kosakata macem nih. Nah, di dalam satu paragraf biasanya cuma ada satu ide pokok ya.
ya, nggak mungkin ada dua dah. Nah, dan dibagi menjadi dua macam ide pokok tersebut. Yang ada di awal paragraf itu namanya deduktif, dan yang nanti di akhir paragraf namanya induktif. Oke, jadi dua, deduktif dan induktif. Oke. Nah, ide pokok biasanya ada di dalam kalimat utama. Jadi, kalau kalian nak cari ide pokok, berarti harus tahu dulu mana kalimat utamanya, ya. Nah, ini loh kalimat utama itu. Jadi kalimat utama itu biasanya ada inti informasi di sana. Jadi harus kita cari itu ya. Terus yang selanjutnya di kalimat utama tadi itu nanti akan kita pakai sebagai acuan untuk membuat paragraf ya. Jadi itu hal yang sangat penting dalam membuat paragraf. Oke, langsung aja kita ke contoh biar nggak pusing kayak tebak gambar tadi ya. Lanjut, ini adalah contoh yang sudah Ustazah kasih, belum ya? Salah deh Ustazah Yuli. Kita ciri-ciri dulu deh sebelum ke contoh. Nah, ini adalah ciri dari ide pokok ya. Oke, yang pertama ada pokok masalah yang mendasari wacana. Oke ya. Yang kedua ada di dalam kalimat utama. Tadi yang sudah Ustazah jelaskan. Dan yang ketiga itu kalimat yang penting dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok sudah, sekarang Ustazah Yuli jelaskan yang kalimat penjelasnya. Apa itu? Kalimat penjelas biasanya akan mendukung kalimat utama yang menjelaskan ide pokok itu. Oke. Dan juga kalimat penjelas itu biasanya akan lebih rinci ya, lebih rinci dan mendukung informasi dari kalimat utama. Langsung aja ke contoh biar nggak pusing tujuh keliling ya. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang beragam. Ciri-ciri makhluk hidup dibagi menjadi dua kelompok, yakni ciri umum dan ciri khusus. Ciri makhluk hidup secara umum adalah bernafas, bergerak, makan, dan berkembang biak. Adapun ciri khusus makhluk hidup adalah keistimewaan makhluk hidup yang tidak dimiliki makhluk hidup lainnya. Catat, nih penting nih biar tahu apa itu ciri khusus makhluk hidup. Contohnya, pohon jati setiap musim kemarau akan menguburkan daunnya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan ya. Nah, satu paragraf sudah Ustazah Yuli bacakan. Sekarang tugas kita yang pertama adalah jreng-jreng. Kita cari kalimat utamanya. Di mana sih kalimat utamanya ya? Oke, ini dia. Kalimat utamanya adalah setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang beragam. Oke, ini kalimat utama. Sudah dapat kalimat utama, kemudian kita cari. Nah ya, kata-kata inti yang ada di sana itu apa sih? Oh iya, ini sudah Ustazah boldkan ya. Ada makhluk hidup, ada ciri, ya kan? Ada ciri-ciri, ada makhluk hidup, ya kan? Nah, ini adalah kalimat inti atau kalimat utama. Jadi ciri-ciri makhluk hidup. Nih, oke, jadi ciri-ciri hidup ya di kalimat utama. Nah, ide pokok tadi akhirnya dari kata inti itu kita tuliskan. Jadilah ide pokok ciri-ciri makhluk hidup. Tempatnya ada di mana? Ayo, awal atau akhir? Oke, karena tempatnya di awal paragraf, makanya namanya jadi paragraf deduktif. Dan ada kalimat penjelasnya di sini. Ya, udah Ustazah kasih tanda. Nah, yang kotak besar ini adalah kalimat penjelas. Ini dia kalimat penjelasnya. Ternyata ada ciri-ciri makhluk hidup dibagi menjadi dua kelompok. Ya, kalimat lanjutannya ya, hingga contohnya pohon jati setiap musim kemarau akan menguburkan daunnya. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Oke, di contoh yang kedua, yuk sama-sama kita cari lagi.
Satu paragraf akan Ustazah Yuli bacakan. Nah, kalian siap-siap cari mana kalimat utama, mana kata intinya, dan nanti akan kita cari ide pokok dalam paragraf tersebut. Oke ya. Nah, oke. Ustazah bacakan dulu ya paragrafnya. Tumbuhan ini memiliki rongga pada batangnya. Selain itu juga memiliki daun lebar dan tipis yang berguna untuk proses adaptasi. Rongga pada batangnya berfungsi untuk membuat tumbuhan bisa mengapung di atas permukaan air. Sedangkan bentuk daun yang lebar dan tipis berfungsi untuk mempercepat proses penguapan air. Mengingat tumbuhan ini tumbuh di daerah perairan yang tenang, ya. Dan itulah ciri-ciri khusus tumbuhan teratai. Nah, dari satu paragraf ini anak-anak akan ketemu dengan kalimat utama. Ternyata kalimat utamanya kita sudah coba cari ada di paling bawah. Berarti di bawah ya, ini kalimat utamanya. Itulah ciri-ciri khusus tumbuhan teratai. Oke. Kalau sudah ketemu kalimat utama, apa yang dilakukan kedua tadi? Mencari kata inti. Oke, kata intinya apa sih? Ada ciri-ciri khusus dan ada tumbuhan teratai atau teratai saja. Oke. Dan ide pokok dari paragraf yang sudah kita bacakan tadi adalah ciri-ciri khusus teratai ya. Terdapat di akhir paragraf, kemudian kita namakan paragraf induktif. Oke. Dan untuk kalimat penjelasnya, nah berarti kalimat yang ada di atasnya. Kalau tadi di bawah, sekarang kalau tadi ide pokoknya di bawah, makanya kalimat penjelasnya ada di atas ya. Ini dia kalimat penjelasnya, dimulai dari tumbuhan ini memiliki rongga pada batangnya hingga akhir ya. Sedangkan bentuk daun yang lebar dan tipis berfungsi untuk mempercepat proses penguapan air, mengingat tumbuhan ini tumbuh di daerah perairan yang tenang. Semoga penjelasan dari Ustazah tadi bisa kalian simak baik-baik dan bisa dipahami ya. Nah, kita selanjutnya akan latihan tentang ide pokok ya, nanti di Google Form. Ustazah akan nanti berikan di Google Form. Silakan nanti anak-anak buka di Google Classroom-nya. Oke, baik, dari Ustazah cukup sekian dulu. Terima kasih karena hari ini sudah belajar dengan baik bersama Ustazah Yuli. Selamat belajar mandiri dan semoga Allah mudahkan ya. Baik, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.